Selamat malam, perkenalkan nama saya Rafika. Pada kesempatan kali ini, mencoba memberikan video tentang emergency medicine. Baik, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut, tata laksana airway, serta terapi cairan dan transfusi darah. Kemudian, lanjut untuk bantuan hidup dasar yaitu adalah tindakan dasar untuk menyelamatkan pasien yang mengalami henti jantung. Untuk penyebab henti jantung sendiri dapat diingat dengan 6H 4T. 6H yaitu hipoksia, hipotensi, hipotermi, hipoglikemi, asidosis atau kelebihan ion H+, dan hipokalemia. Untuk 4T-nya berupa cardiac tamponade, tension pneumothorax, thromboembolism, serta toxicity atau keracunan yang dapat disebabkan oleh digoxin, anestesi lokal, trisiklik antidepresan, serta insektisida. Kemudian untuk komponen BHD sendiri itu terdapat 6. Ini adalah perbedaan antara komponen BHD out of hospital dengan yang in hospital. Dapat kita lihat pertama yaitu pengenalan dari tanda henti jantung sendiri, ya, dan meminta pertolongan. Kemudian kedua, resusitasi jantung paru sedini mungkin dengan penekanan pada kompresi jantung yang berkualitas. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu defibrilasi. Kemudian juga bantuan hidup. Kemudian setelahnya dilakukan bantuan hidup lanjutan. Kemudian setelah bantuan hidup lanjutan dilakukan perawatan pasca henti jantung yang terintegrasi. Selanjutnya untuk indikasi BHD yaitu apabila pasien berada dalam keadaan hilang kesadaran, tidak ada respon, dan bernafas abnormal atau tidak bernafas. Kemudian untuk algoritma BHD, yaitu yang pertama kita pastikan keamanan lingkungan ini aman. Kemudian pasien yang tidak responsif, kemudian tidak bernafas atau nafas gasping, maka akan dilakukan panggilan bantuan yang kemudian apabila ada juga dapat diambil defibrilator, kemudian lakukan RJP yang dilakukan dalam siklus 30 kompresi dan 2 nafas bantuan. Kemudian apabila bantuan datang apabila alat defibrilator datang dapat dicek ritmenya apakah yang shockable atau yang non-shockable. Kemudian cek ritme dan kemudian setelah dilakukan cek ritme dan lawan kejutan itu diulangi setiap 2 menit. Selanjutnya untuk kompresi dada berkualitas yaitu pertama ada minimal interupsi, kemudian dilakukan pada tengah dari dada dengan rate-nya lebih di atas 100 beat per menit yang dapat diingat dengan lagu Staying Alive, ya. Kemudian kompresi dengan kedalaman lebih dari 5 cm. Kemudian diberikan ventilasi yang adekuat, namun tidak boleh sampai hiperventilasi. Dan diberikan waktu untuk melakukan complete chest recoil. Kemudian satu siklus terdiri dari 30 kompresi dan 2 nafas bantuan. Dan berikut untuk posisi melakukan RJP yaitu siku lurus dan jadi tidak untuk penekanan tidak dari siku namun dari bahu dan berat badan. Kemudian untuk bantuan hidup lanjut yaitu bagian dari chain of survival setelah BHD dikerjakan. Tujuannya yaitu untuk mengupayakan jantung agar berdenyut kembali mencapai cara jantung yang adekuat.
Untuk komponen bantuan hidup lanjut, yaitu amankan airway, berikan ventilasi yang adekuat, pembuatan akses IV, dilakukannya EKG, kemudian upaya untuk return of spontaneous circulation dengan defibrillator serta farmakologi. Dan untuk algoritma BHL ini hampir sama dengan BHD, namun kita dapat berikan epinefrin setiap 3-5 menit, atau amiodaron. Kemudian untuk farmakologinya pada BHL dapat diberikan epinefrin atau adrenalin 1 mg tiap 3-5 menit, atau vasopressin 40 unit dapat menggantikan dosis pertama dan kedua dari epinefrin. Kemudian dapat juga diberikan amiodaron dosis pertama 300 mg bolus dan dosis kedua 150 mg. Untuk ritme shockable, first line-nya adalah epinefrin, namun bila tidak berhasil dapat diberikan amiodaron sebagai alternatif. Untuk ritme non-shockable, hanya epinefrin. Mungkin terlewat untuk yang shockable, yaitu adalah ritme shockable, yaitu adalah VT serta PF. Untuk non-shockable yaitu asistol atau PEA. Baik, untuk kemudian apabila telah tercapai ROSC, yaitu yang terlihat dengan kembalinya denyut jantung dan tekanan darah serta peningkatan PTCO2 secara cepat yang lebih dari 40 mmHg, itu kita dapat lakukan EKG, kemudian pemberian oksigenasi dan ventilasi yang adekuat, menjaga temperatur pasien, dan terapi perfusi. Untuk EKG ini diperlukan untuk mengevaluasi penyebab dari henti jantungnya. Kemudian selanjutnya ke tata laksana airway. Tata laksana airway sendiri dapat dibagi menjadi yang dasar dan yang lanjutan. Untuk yang dasar terdiri dari triple airway maneuver, backblow, Heimlich maneuver, OPA, dan NPA. Kemudian untuk yang lanjut berupa intubasi endotrakeal, LMA, dan tracheostomi. Dalam tata laksana airway, kita perlu mengenali tipe sumbatan airway, yaitu dapat berupa sumbatan total atau sumbatan parsial. Sumbatan total dapat kita kenali dengan V-sign, ya, yang biasanya seperti ini, ya, seperti sedang sedak begitu. Penurunan kesadaran, kemudian tidak adanya bunyi nafas, kemudian pasien terlihat cyanosis apabila PaO2-nya sudah minimal. Kemudian pada sumbatan parsial ini tergantung dengan penyebab dari sumbatan parsial. Yang untuk snoring itu biasanya letaknya pada faring, ya, pada pangkal lidah dan dapat diatasi dengan triple maneuver dan atau OPA atau NPA. Kemudian gargling itu disebabkan oleh cairan. Ini dapat diatasi dengan memiringkan kepala atau dilakukan suction. Pada stridor itu apabila terdapat benda padat di faring dan diatasi dengan mengeluarkan bendanya dan menggunakan finger sweep. Kemudian pada crowing atau suara serak disebabkan oleh edema laring, dan wheezing disebabkan oleh bronkospasme. Keduanya dapat diatasi dengan medikamentos. Selanjutnya berikut ini adalah tata laksana airway dasar, yaitu triple airway maneuver. Ada 3 manuver, head tilt, jaw thrust, dan open mouth. Namun pada pasien dengan kecurigaan cedera servikal tidak boleh dilakukan head tilt. Kemudian berikut ini adalah contoh backblow dan Heimlich maneuver. Pada backblow ini dilakukan
pemukulan pada dilakukan pemukulan pada apa pada punggung dan pada Heimlich maneuver ini kita berdiri di belakang pasien, kemudian membuat meletakkan genggaman tangan di bawah dada pasien, kemudian lakukan dengan manuver seperti huruf J begitu untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat airway. Selanjutnya berikut adalah contoh oropharyngeal airway. Yang untuk cara mengukurnya adalah kita ukur dari bibir ke mandibular angle. Kemudian cara kita memasukkannya yaitu ujungnya menghadap ke dinding dari, kemudian setelah itu baru kita putar 180 derajat sehingga ujungnya itu menghadap ke atas gitu. Kemudian ini adalah nasopharyngeal airway. Nasopharyngeal airway ini letaknya seperti berikut pada ini rongga hidung, kemudian ini letaknya di atas epiglotis. Untuk tahap kita memasukkannya itu pertama kita lubrikasi dulu NPA-nya, kemudian hidungnya didorong ke belakang secara lembut, kemudian masukkan NPA dengan yang secara miring terhadap septum dan mengikuti kurvatur hidung. Selanjutnya ini adalah LMA atau laryngeal mask airway. Jadi ada cuff-nya akan terletak di sini. Selanjutnya intubasi endotrakeal itu dilakukan dengan tahap-tahap berikut. Pertama kita lakukan persiapan, pasiennya berbaring dengan posisi lehernya ekstensi agar airway-nya lurus gitu bisa terlihat. Kemudian kedua kita lakukan oksigenasi dulu, dan ini dilakukan setelah anestesi dan masa relaksannya masuk. Dilakukan dengan oksigen 100% dan selama 3 menit. Kemudian kemudian kita masukkan laryngoskop. Laryngoskop kita pegang dengan tangan kiri. Setelah itu laryngoskop kita pegang dengan tangan kiri, kita masukkan. Selanjutnya kan operatornya dari belakang kepala pasien, dan laryngoskop dipegang tangan kiri. Kemudian sementara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan membuka mulut pasien dengan menyilangkan kedua jari, mendorong gigi atas dan bawah. Kemudian saat masuk ini lidah didorong sehingga lapang pandang ini terbuka. Nah, tangan kanan ini memegang puncak kepala, melakukan ekstensi kepala pasien, lalu dimasukkan lebih lanjut dan diangkat ke anterior untuk menampakkan uvula, faring, dan epiglotis. Kemudian kita lihat sampai melihat pita suara yang berbentuk kayak terbalik.
untuk kemudian dimasukkan pipa ke dalam di tengah-tengah huruf V tersebut. Dapat dilakukan introducer apabila untuk membantu pengarahan, dan kemudian dilakukan sampai masuk ke trakea. Saat sudah di posisinya, introducer dikeluarkan, lalu dipakai plaster untuk menjaga posisi pipa. Kemudian untuk mengecek apakah posisinya sudah benar, yaitu kita lihat apakah pengembangan dada itu simetris dan dengan suara nafas yang imbang antara kanan dan kiri. Selanjutnya, ini adalah yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan intubasi: stethoscope, tubes, airway tubes, tape, introducer, konektor, dan suction. Selanjutnya ini adalah tracheostomy, di mana dilakukan pada pasien dengan obstruksi airway total atau berat. Kemudian untuk proteksi tracheobronchial pada pasien dengan risiko aspirasi, pada pasien gagal nafas, serta pada pasien dengan retensi sekresi bronkus. Selanjutnya, terapi cairan. Pertama kita perlu mengetahui berapakah cairan tubuh terhadap berat badannya. Ini ada tabelnya. Bayi baru lahir sesuai dengan usia. Kemudian berikut untuk distribusi cairan elektrolit. Jadi cairan di tubuh kita ini dapat dibagi menjadi interstitial fluid, intracellular fluid, dan plasma. Baik, untuk plasma sendiri, kation dan anion yang paling dominan yaitu Na+ dan Cl-. Kemudian untuk interstitial fluid ini kation yang dominan yaitu natrium dan Cl. Dan untuk intracellular fluid ini paling kation dan anion yang paling dominan yaitu K+ dan fosfat. Selanjutnya untuk jenis cairan yaitu ada kristaloid dan koloid. Untuk yang berbeda dari keduanya yaitu tekanan osmotiknya. Kristaloid ini dapat berpindah menembus membran dengan kandungannya berupa air dan elektrolit sehingga bersifat isotonik. Contoh dari cairan kristaloid yaitu NaCl, ringan, dan glukosa 5%. Kemudian untuk koloid ini dia tujuannya untuk meningkatkan tekanan osmotik, ya, sehingga dia dapat menarik cairan keluar dari interstitial space ke pembuluh darah. Contohnya yaitu gelfusin, hemakel, HES, dan albumin. Untuk prinsip dasar dari terapi cairan ini ada 3 situasi di mana kita memerlukan terapi cairan, yaitu resusitasi, maintenance, serta replacement. Untuk replacement sendiri ini perlu dikonsultasikan kepada yang lebih ahli, karena biasanya ini merupakan kasus-kasus yang khusus, ya. Untuk resusitasi ini yang termasuk ke emergency medicine. Ini bertujuan untuk mengembalikan volume intravaskular, kemudian memperbaiki juga perfusi ke perifer. Indikasinya apabila systolic blood pressure-nya kurang dari 90, dan arterial pressure-nya kurang dari 60, CRT lebih dari 2 detik, kemudian dengan akral dingin, serta denyut nadi lebih dari 100 dan respiratory rate lebih dari 20. Ini biasanya diberikan kristaloid, ya, dengan kandungan natrium 130 sampai 150 sebanyak 500 ml selama kurang dari 15 menit. Kemudian untuk maintenance ini hanya diperlukan apabila terdapat kekurangan cairan yang tidak terpenuhi secara enteral maupun parenteral.
Ini dapat diberikan 25-30 ml per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya untuk transfusi darah, ini adalah transfer darah atau komponennya dari donor ke resipien dengan indikasi yaitu apabila terdapat perdarahan lebih dari 20% blood volume, kemudian atau apabila hemoglobin kurang dari 8 atau kurang dari 10 apabila pasien dengan penyakit mayor atau setelah transfusi autolog atau kurang dari 12 pada pasien dengan ventilator. Kemudian untuk mengetahui blood volume kita dapat lihat di tabel ini. Nanti kemudian kita kalikan dengan berat badan. Selanjutnya untuk produk-produk darah yang biasa diberikan yaitu ada whole blood atau darah yang utuh begitu, di mana 1 unit whole blood ini dapat setara dengan dapat menambah 1 gram hemoglobin dan hematokrit 3-4%. Kemudian ada packed red cell di mana ini apabila pasien hanya membutuhkan sel darah merah saja dapat meningkat setara dengan hematokrit 60-70%. Kemudian ada trombosit konsentrat yaitu diberikan pada pasien dengan kasus perdarahan akibat trombositopenia. Kemudian frozen plasma pada pasien dengan defisiensi faktor koagulasi. Kemudian granulosit pada pasien yang diberikan pada pasien neutropenia dengan infeksi bakteri yang unresponsif terhadap terapi antibiotik. Ini untuk klasifikasi perdarahan akut, di mana transfusi sendiri diperlukan pada kelas ketiga dan kelas keempat, ya, pada bleeding 1.500 sampai lebih dari 2.000 ml. Selanjutnya untuk komplikasi dari transfusi ini dapat dibagi menjadi komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Untuk dini ini yang reaksinya cukup cepat seperti reaksi hemolitik, reaksi alergi, reaksi pirogenik, kelebihan beban sirkulasi, emboli udara, tromboflebitis, toksisitas sitrat, hiperkalemia, dan kelainan koagulasi. Pada yang komplikasi lanjut berupa transmisi penyakit, virus, bakteri, parasit, kelebihan cadangan besi, serta sensitisasi imun. Berikut sekian materi emergency medicine. Terima kasih.